Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisya Afifah Zahra dengan NPM 2001020130 dari kelas D1 PAI Pagi. Dan teman saya. Dan perkenalkan, nama saya Elvira Demayanti dengan NPM 2001020144 dari kelas D1 PAI Pagi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas administrasi pendidikan yang diampu oleh Ibu Juliana MTDI. Di sini kami akan membahas materi mengenai objek dan sasaran administrasi pendidikan. Pengertian objek. Objek adalah suatu benda, hal, atau komponen yang dijadikan atau dikenai sasaran untuk diperhatikan, dianalisis, diteliti, dan dipahami. Objek pengurastamaan pendidikan adalah orang-orang yang peduli terhadap sekolah, serta bisa dan mau dalam meneliti atau memahami para peserta didik di sebuah sekolah atau institusi. Ilmu pendidikan esensinya merupakan ilmu terapan atau ilmu praktis. Pemahaman mengenai unsur-unsur dasar ilmu pendidikan menjadi instrumen untuk dapat memahami sifat-sifat ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Unsur-unsur dasar ilmu pendidikan yang pertama adalah teoritis. Teoritis dalam ilmu pengetahuan merupakan keseluruhan dari teori-teori yang berasal dari pikiran-pikiran manusia yang menjelaskan tentang fenomena-fenomena di dunia. Kedua, empiris, berdasarkan panca indera atau pengalaman-pengalaman serta percobaan dan pengamatan yang telah terjadi di masa lalu untuk memperoleh pengetahuan dan dibuktikan kebenarannya dengan fakta. Misalnya, seseorang pernah menjabat sebagai ketua dalam suatu organisasi, maka dia sudah pasti mengerti dengan pengetahuan tentang manajemen dan bagaimana cara memimpin suatu organisasi atau institusi. Ketiga, sistematis. Data-data pengetahuan itu tersusun secara utuh agar dapat menjelaskan suatu objek yang sedang diamati. Jika tidak ada urutannya, maka tidak akan maksimal atau bahkan tidak akan terwujudnya tujuan yang ingin dicapai. Keempat, deskriptif. Deskriptif merupakan penggambaran dengan kata-kata yang jelas dan dapat dimengerti dengan baik, sehingga mampu menjelaskan ciri-ciri serta gejala-gejala yang ada pada objek. Yang kelima, normatif. Dalam ilmu pengetahuan, adanya kaidah-kaidah pendidikan atau norma-norma sosial yang dapat membentuk karakteristik peserta didik agar terbentuknya akhlakul karimah. Keenam, perspektif. Adanya sudut pandang dari objek-objek pendidikan, yaitu guru yang dapat memajukan sekolah atau institusi itu sendiri. Seorang pengajar mestilah mempunyai ide-ide kreatif untuk menerapkan administrasi pendidikan di sekolah atau institusinya. 7. Historis. Nilai-nilai historis yang kemudian dijadikan sebagai landasan atau dasar pendidikan memiliki makna bahwa peristiwa kemanusiaan yang terjadi di masa lampau penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian, model-model, konsep, teori praktik, moral, cita-cita, dan sebagainya. Kedelapan, ada praktis. Ilmu pendidikan dipraktikkan bersumber dari teori serta pengalaman-pengalaman di masa lalu yang dijadikan landasan ilmu pengetahuan yang dapat memudahkan praktik dalam keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Pemosisian manusia dalam pengarus utamaan pendidikan dapat dilihat dari dimensi antropologis, normatif, aspiratif, dan praktis. Dimensi antropologis beralih dari asumsi bahwa manusia itu memiliki potensi di dalam dirinya masing-masing. Dimensi normatif yaitu pendidikan selalu berkaitan dengan karakteristik dengan norma sosial yang baik dan membangun. Dimensi aspiratif mengandung bahwasannya manusia itu memiliki kecenderungan, keinginan, harapan, atau cita-cita. Banyak orang yang masuk ke dalam pendidikan untuk menggapai suatu keinginannya atau suatu posisi yang ada di dalam masyarakat. Yang terakhir ada dimensi praktis. Ilmu pendidikan dipraktikkan sebagai pengaplikasian dari teori-teori yang sudah teruji atau sebatas kerangka pemikiran yang dimiliki oleh manusia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sasaran administrasi pendidikan. Sasaran administrasi pendidikan terbagi atas 3, yaitu bidang material, bidang personil, dan bidang kurikulum. Bidang material meliputi sarana dan prasarana pendidikan. Secara etimologis, prasarana adalah alat tidak langsung untuk mencapai suatu tujuan. Hal tersebut seperti bangunan sekolah dan lapangan olahraga. Sedangkan sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan dari pendidikan, seperti perpustakaan dan laboratorium.
Menurut Keputusan Menteri P&K Nomor 079/1975, sarana pendidikan terdiri atas 1. Bangunan dan perabot sekolah. 2. Alat pembelajaran yang terdiri dari pembukuan, alat-alat peraga, serta laboratorium. 3. Media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil. 2. Bidang personil. Administrasi personil sekolah adalah segenap proses penataan personil sekolah. Menurut Suryo Subroto, administrasi personalia terdiri atas 1. Perencanaan pegawai, 2. Pengadaan pegawai, 3. Pembinaan dan pengembangan pegawai, 4. Promosi dan mutasi, 5. Pemberhentian pegawai, 6. Kompensasi, dan 7. Penilaian pegawai. 1. Perencanaan pegawai, yaitu kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai untuk sekarang ataupun masa depan. 2. Pengadaan pegawai, yaitu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga dalam hal jumlah ataupun kualitasnya. 3. Pembinaan dan pengembangan pegawai, yaitu fungsi pengelolaan personil untuk memperbaiki, menjaga, dan meningkatkan kinerja pegawai. 4. Promosi dan mutasi, yaitu setelah ditentukannya calon pegawai, selanjutnya adalah mengusahakan agar calon pegawai menjadi anggota yang sah sehingga memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota organisasi atau lembaga. 5. Pemberhentian pegawai, yaitu terlepasnya pihak organisasi atau lembaga dengan personil dari hak dan kewajiban tempat bekerja. Sebab dari pemberhentian personil ini diantaranya 1. Pemberhentian atas permohonan diri sendiri, 2. Pemberhentian oleh dinas atau pemerintah, dan 3. Pemberhentian sebab lain-lain. 6. Kompensasi, yaitu balas jasa kepada pegawai dalam bentuk gaji, tunjangan, fasilitas rumah, dan lain sebagainya. 7. Penilaian pegawai, yaitu penilaian tenaga kependidikan yang difokuskan pada prestasi individu dan perannya dalam kegiatan sekolah. 3. Bidang kurikulum. Kurikulum dalam arti luas merupakan segala hal yang meliputi seluruh program dan kehidupan dalam sekolah. Bidang ini meliputi pembukuan dan pendaftaran jumlah mata pelajaran yang diajarkan, jumlah guru, pembagian jam pelajaran, dan lain sebagainya. Kegiatan pelaksanaan dan pembinaan kurikulum adalah sebagai berikut. 1. Mempedomani dan merealisasikan apa yang telah tercantum di dalam kurikulum sekolah. Hal ini untuk mencapai dasar-dasar serta tujuan pendidikan dan pengajaran. 2. Menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum. Hal ini meliputi materi-materi yang disesuaikan dengan pembaharuan pendidikan, pengajaran, dan kebutuhan masyarakat serta lingkungan sekolah. 3. Kurikulum adalah pedoman bagi para guru dalam menjalankan tugasnya. Guru berhak untuk memilih dan menambah materi, sumber, dan metode pelaksanaan yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sekian dari yang kami sampaikan. Terima kasih telah menonton dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.